Halo, Pak Saroni, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di tengah hiruk pikuk persiapan Formula E, masih tetap sehat Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, kita ngobrol-ngobrol soal Formula E ini Pak. Kan ini sebenarnya gaungnya dari tahun 2019 ya Pak ya. Sampai akhirnya sekarang Bapak secara tiba-tiba ditunjuk jadi ketua OC. Itu dari awal memang Bapak yang ditunjukkah atau prosesnya gimana Pak? 2019 memang saya disamperin sama timnya Anies. Waktu itu menanyakan untuk membantu panitia. Tapi pada posisi waktu itu saya nggak pernah tahu posisinya apa. Tiba-tiba hilang, nggak ada berita, nggak ada kabar. Kabar lagi yang waktu sebelum pengumuman ketua OC itu kurun waktu 4 hari lah. 4 hari ketemu dengan timnya. Terakhir pada saat pengumuman ketemu dengan Pak Anies, Presiden FIO, ada Pak Bamsud, ada dari Jakpro, berlima lah. Sampai the latest itu tidak ada omongan kalau gua akan jadi ketua OC, nggak ada. Pokoknya diumumin aja, diumumin bersamaan dengan Presiden FIO. Nah, agak kaget walaupun sebelumnya udah ada omongan, tapi belum tahu kalau jadi ketua OC. Itulah ceritanya. Berarti sebelum itu jabatan apa Pak yang kira-kiranya disiapkan untuk Pak Saroni? Nggak tahu, nggak ada omongan apa-apa kok. Cuman mau minta bantuan, nanti ada event Formula E itu doang. Kalau ada sebagai inilah, nggak dikasih tahu. Karena kan nggak ikut dalam perumusan yang 2019, baru diberikan amanah yang kemarin ini. Ceritanya begitu. Sekarang kan Pak, informasi terakhir, akhirnya diputuskan bahwa Ancol yang menjadi venue Pak. Sebelumnya kan setelah kita tahu ada SCBD, Monas, dan banyak yang lebih perkotaan lah Pak ya. Kenapa sih Pak akhirnya Ancol yang dipilih Pak? Nah ini gini, kan menyikapi kontra tentang Formula E ini kan luar biasa ya. Dari 5 tempat, oke lah kalau Monas yang tadinya obsesi awal 2019, nyatanya opsinya hilang karena ada aspek yang lain. Ditambah 5 opsi yang lain seperti GBK, SSCBD, Sudirman Tamrin, Kemayoran, ada PIK, ada Ancol. Nah dari semua tempat pada prinsipnya bagus semua, keren semua. Tapi waktu itu bersama-sama dengan para semua pihak, kalau di tempat 5 yang lain pada aktivitas sehari-hari akan mengganggu prasarana jalan untuk masyarakat. Di PIK itu yang bagus di PIK 2 tapi bukan DKI Jakarta. Dia masuk Banten, Tangerang. Jadi akhirnya kita ajukan proposal ke 5 tempat ini dan kebetulan relatif bagus di Ancol dengan kondisi lapangan dan pada saat pelaksanaan tetap bisa dimonitoring satu pintu dan ini keren kayaknya. Dan ini tempat nantinya bukan hanya sekali pakai, bisa dipakai pada event-event yang lain. Itu. Belum lagi backgroundnya ada Jakarta International Stadium Pak ya? Ya, ada JIS lagi di situ. Nah ini kita berharap, semua berharap, bukan saya aja, adanya satu kota di Jakarta Utara punya tempat yang konon Jakarta Utara tempat yang brong, tapi di situ ada fasilitas gedung terbagus di Asia misalnya, terbesar. Terus ada event Formula E misalnya, mungkin next bisa aja jadi Formula One kalau memang ini memungkinkan, selain ada Mandalika misalnya gitu. Nah ini adalah prospek-prospek Indonesia di mata dunia.
Jadi bukan lagi pada kelompok-kelompok. Ini adalah untuk Indonesia. Citra Indonesia. Kita nggak bisa hindari bahwa Formula E ini adalah formula masa depan. Suka nggak suka? Lanjut Pak, kalau kita ngomongin Ancol dengan persiapannya yang ya lumayan singkat ya Pak ya. Tantangannya gimana Pak? Dan persiapannya sekarang sejauh apa Pak? Persiapannya lagi jalan ya, terutama proses tender. Tender tuh kan nggak bisa kita membeli bawang di pasar, beli langsung jadi dimasak. Ini kan berproses. Ada mekanisme aturan yang berlaku. Tapi para peminat pelaksanaan ini adalah mereka-mereka yang ahli di bidangnya. Itu ada PP, ada mana lagi itu tadi ya. Ada 4 dari 5 perusahaan yang mengambil dokumen terkait dengan ikut serta dalam proses ini. Dan saya berharap yang nanti menang adalah orang yang memang mengerjakan Mandalika. Nah ini proses yang rutinitas biasa lah, tidak ada yang spesifikasi yang berbeda. Oke. Berarti dengan waktu yang singkat itu masih dalam timeline ya Pak ya? Masih, kan bisa kerja 24 jam, aman itu. Terus Pak menanggapi kemarin banyak sekali politisi yang kontra ya Pak ya. Salah satunya ada yang jeblos juga ceritanya, tanahnya katanya ya mungkin kurang pas. Memang sebenarnya standar untuk Formula E itu berbedakah dari Formula One secara teknis? Sampai secepat itu pun bisa jadi atau gimana Pak? Formula One dengan Formula E beda. Formula One itu adalah dedicated permanen sirkuit. Kalau Formula E adalah Jakarta City Circuit. City Circuit, bukan street circuit, city circuit. Jadi domainnya pasti beda. Nah, mestinya yang paling susah aja, ini contoh ya. PIK itu reklamasi di atas air. Secara logik itu susah. Kalau kita memikirkan bagaimana cara mereka mereklamasi. Tapi bisa jadi kan? Apalagi orang yang hadir di situ, yang ke pelosok yang katanya lumpur, yang masih tidak tenggelam. Bayangin yang tenggelam aja bisa jadi fasilitas, itu terbukti loh, PIK itu. Nah, tapi apa yang dilakukan politisi pada saat itu adalah itu sebenarnya buat acuan buat kita, motivasi kita bahwa ini adalah pesan untuk membuat venue atau sirkuit yang lebih keren. Jadi ini bukan cibiran dari mereka, tapi ini adalah motivasi buat kita untuk kita lebih bagus, buat lebih keren. Nah, berarti kan Pak, kalau untuk Mandalika kemarin aspalnya beda jenisnya. Dan juga ada beberapa proses homologasi, terus proses verifikasi segala macam. Dengan waktu yang singkat ini pun itu akan terlaksana berarti Pak? Bisa. Kan approval venue-nya kan sudah di-approval oleh FIA dan FIO. Maka setelah jadi nanti mereka datang lagi untuk certified homologasi. Dan mudah-mudahan sesuai timeline, April kita sudah bisa melihat sirkuitnya. Persiapan pada bulan Juni nanti. Dan saya lihat di sosial media Bapak dan beberapa informasi dari Pak Sandiaga Uno pun akan ada rencana pre-event Pak untuk menyambut Formula E ini Pak. Apa bocorannya Pak? Ini bisa free event dari dalam dan luar negeri lah. Wow. Before dan after. Semoga. Semoga ya Pak ya. Kita tunggu. Apa sih Pak tantangan terbesar menjadi ketua OC Formula E ini Pak? Terus kenapa Bapak tertarik untuk menjadi ketua OC ini? Kan Bapak bisa aja menolak atau ya berikanlah ke orang yang menurut Bapak mungkin lebih capable gitu. Ya Anies sudah milih seseorang dan pilihan ini kan bukan approval dia sendiri. Dikirimlah prosesnya ke FIO beberapa nama.
capable orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi ketua OC. Dari 5 nama, gue kepilih jadi ketua OC. Dan waktu itu pertanyaannya adalah, kenapa lo bisa milih gue? Nah, kan pertanyaannya bukan akhirnya gue menggombalkan diri, gue ini related, gue ini capable, gue enggak. Mereka lah yang menilai posisi pada saat memang gue dipilih jadi ketua OC. Gue 5 kali dari 2007 sebagai presiden klub mobil. Dan sekarang pada saat posisi gue adalah sekjen PP ini. Dan gue pelaku otomotif, baik roda 2 dan roda 4. Dan gue juga pembalap. Jadi gue tahu lah. Jadi di sisi lain bahwa pilihan itu pada porsinya adalah bukan karena gue mendaftarkan diri, tapi diminta untuk membantu karena ini terkait dengan branding untuk kecintaan kita kepada Indonesia. Tantangannya apa, Pak? Nggak ada tantangannya. Paling tantangannya ya biasalah, tantangan hal terkait kontra di masyarakat. Hidup ini kan perlu hal-hal yang memang hanya tidak dinikmati dengan tertawa saja, tapi dengan mungkin cemberut, mungkin dengan sebel, serius ya, Pak, ya? mungkin dengan sakit hati misalnya. Layaknya hidup normal biasa. Dan setiap ada kontra yang lumayan gitu, ya kita membuatkan ke diri kita semangat untuk melakukan ini yang lebih baik. Siapa Pak lokal heroes yang akan kira-kira ngaspal nanti di Formula E, Pak? Kita udah minta ke salah satu pembalap ya, mudah-mudahan dia berubah pikiran karena di waktu yang sama dia balap di satu tempat yang memang dia berlaga untuk juga Indonesia, tapi mudah-mudahan yang bersangkutan berubah pikiran untuk menjadi lokal hero di acara Formula E. Sean Glad, Pak? Sean Glad. Oke. Kita tunggu. Ya, Mudah-mudahan dia berubah pikiran.